Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Thumma ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. ومن اهتدى بهديه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah hadirin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, yang telah mencurahkan kepada kita rahmatnya sehingga kita sampai saat ini masih dijadikan sebagai seorang muslim, masih ditetapkan di atas hidayah Islam dan di atas keimanan, masih bisa berpegang pada prinsip-prinsip Islam, masih di atas agama Allah, agama tauhid, masih tersimpan di dalam dada kita kalimat la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu. Salawat serta salamnya semoga juga tercurahkan kepada junjungan kita, orang termulia, manusia termulia, makhluk termulia, yaitu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, yang telah menyampaikan, yang telah berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membawa agama yang hak, membawa agama Islam, sehingga dari jerih payah beliau sallallahu alaihi wasallam agama Islam bisa sampai kepada kita. Kemudian juga pada para sahabatnya yang telah menjadi panutan, yang menjadi sumber pembawa agama yang hak ini. Bahkan agama Islam tidak akan bisa sampai kepada orang-orang setelahnya tanpa melewati atau tanpa disampaikan para sahabat-sahabatnya, ridwanullahi alaihim ajma'in. Juga kepada para tabi'in, orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat, kepada tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan orang-orang yang selalu berpegang pada asar mereka, pada jejak-jejak mereka sampai hari kiamat. Para hadirin jamaah rahimakumullah taala, insyaallah ini adalah malam perdana kita, di mana insyaallah kita akan mengadakan kajian atau sharing ilmiah mingguan, rutinitas kita setiap malam Senin insyaallah taala. Dan materi kita insyaallah berkaitan tentang al-aqidah atau ahadits al-aqidah, hadis-hadis tentang bab aqidah yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim insyaallah taala. Setelah sebelumnya mungkin ketika di zaman Covid, sudah lama masih juga ada kita juga sudah mengadakan kajian, dan qadarullah wa ma syaa fa'al, dan kita terhenti karena suatu kondisi yang memang tidak memungkinkan kita duduk di majelis ilmu. Dan alhamdulillahirabbil alamin, karena nikmat Allah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul kembali dan kita mengkaji atau membacakan hadis-hadis Rasulullah, membacakan kitab Allah dan hadis-hadisnya, hadis Rasulnya salawatullahi wasalamuhu alaihi. Tentu suatu hal yang
paling afdal atau menjadi bacaan yang paling utama bagi kita, yang sepatutnya pertama kali kita baca bukan bacaan-bacaan berita, kabar berita tentang perkara-perkara dunia, tidak. Akan tapi bacaan yang paling utama yang sepatutnya kita baca adalah kitabullah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita tadabburi ayat-ayatnya, dan juga kita membaca hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bacaan yang paling utama. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadhillu ma tamassaktum bihi ma kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kalian dua buku, dua kitab. Dan tadhillu, kalian tidak akan pernah tersesat. Kalian gak akan pernah melenceng dari jalan yang lurus, dari siratal mustaqim selama apa? Selama kalian berpegang pada dua kitab ini, dua perkara ini. Apa kata Rasulullah? Kitabullah, kitab Allah Al-Quran, sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadis. Maka dua kitab ini menjadi pedoman hidup kita, menjadi, kalau bahasa kerennya, manual book kita. Apa itu? Kita kalau misalnya membeli kendaraan atau membeli suatu elektronik, akan diberikan yang namanya buku panduan. Kalau kita misalnya beli HP yang baru, akan dikasih namanya buku panduan, buku manual book, yang di dalamnya tertulis bagaimana ketika apa yang kita beli elektronik ini tidak mengalami kerusakan, atau kita tidak serampangan dalam memakai elektronik ini. Maka ada namanya buku panduan. Maka manual book seorang muslim adalah kitabullah, adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika terjadi kerusakan di dalam agama kita, ketika kita mengalami kebingungan dalam agama kita, maka yang pertama kali kita kembalikan adalah kepada kitabullah, Al-Quran dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hadis-hadis nabawi. Itu buku manual book kita yang kita miliki dan kita harus pegang sampai ajal kita. Ketika kita misalnya lepas dari buku panduan ini, maka lepas pula kehidupan kita atau agama dari kehidupan kita. Kita bingung ketika terjadi sesuatu, atau kita bingung kenapa ada begini dan begini. Kemudian kita nggak tahu buku panduannya, kita nggak merujuk kepada buku panduan kita, maka yang terjadi apa? Kerusakan pada agama kita. Maka yang pertama kali, bacaan yang paling afdal dan paling utama adalah bacaan Al-Quran dan juga hadis-hadis nabawi. Kemudian hadirin, karena memang waktu kita sangat singkat, mungkin ada baiknya kita langsung membaca, atau kita lihat dulu sampulnya pada kajian kita. Apa sih isi atau jauhar atau inti dari kajian atau materi kajian kita pada kesempatan kali ini? Bisa antum lihat di situ tertulis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahadithul aqidah fi sahihain, ahadithul aqidah fi sahihain. Ya, kalau kita terjemahkan artinya hadis-hadis aqidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi sahihain, hadis-hadis aqidah yang terdapat di dalam as-sahihain, yaitu kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Al-Imam Muslim. Kata ahadis itu bentuk jamak atau plural dari kata tunggalnya hadis. Bentuk tunggalnya ahadis adalah hadis, bentuk jamaknya ahadis. Kalau kita bentuk jamaknya hadis apa? Hadis. Nah, dalam bahasa Arab jamaknya hadis ahadis. Kalau masjid, bahasa kita masjid. Kalau bahasa Arab masjid jamaknya masajid. Ada kaidahnya. Hadis secara bahasa artinya al-kalam, yaitu ungkapan. Hadis secara bahasa artinya al-kalam, yaitu ungkapan. Seseorang berbicara itu disebut hadis.
Misalnya ana sedang berbicara, disebut ana sedang berhadis. Ini makna hadis secara bahasa. Secara arti bahasa, hadis artinya al-kalam, yaitu pembicaraan, berbicara. Namun secara istilah syar'i, yang dimaksud hadis adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Yang dimaksud hadis itu adalah ma udhifa ilan nabi, yang disandarkan, apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, dari ucapan, au fi'lin, atau perbuatan, au taqririn, atau persetujuan Nabi sallallahu wasallam alaihi. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi dari ucapan Nabi, seperti misalnya Nabi bersabda, Samillah, bacalah bismillah, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Ini qaulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebut hadis. Au fi'lin, atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berbuat, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajaman Nabi wa huwa shaim. Nabi berbekam ketika beliau berpuasa. Nabi tidak berucap, akan tapi ini perbuatan Nabi SAW, juga disebut hadis. Dan banyak hadis qaul atau fi'il, ucapan atau perbuatan. Au taqrir, atau persetujuan Nabi SAW. Maksudnya bagaimana? Para sahabat ketika itu beramal sesuatu, kemudian diketahui Nabi dan Nabi menyetujuinya, atau Nabi diam saja, maka ketika itu menjadi takrirnya Nabi SAW. Seperti contohnya apa? Doaul istiftah, Allahu Akbar. Suatu ketika salah seorang sahabat Nabi SAW, beliau agak sedikit keras ketika membaca takbiratul ihram, istiftah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian setelah salat kata Nabi SAW, siapa yang tadi membaca itu? Kemudian Nabi SAW menyetujui ucapan tersebut atau bacaan istiftah. Artinya Nabi tidak berucap, Nabi tidak berbuat, akan tapi yang beramal adalah salah seorang sahabat Nabi, dan Nabi menyetujuinya, maka ini juga termasuk hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau para sahabat melakukan sesuatu yang tidak baik, misalnya ya, sesuatu yang tidak baik, akan tapi Nabi diam. Bukan berarti sesuatu itu haram. Bisa jadi apa? Sesuatu itu makruh atau sesuatu itu boleh. Artinya apa? Ini juga bagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang dimaksud hadis adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi dari ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ataupun persetujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana contoh-contoh yang sebelumnya tadi kita sebutkan. Ini yang dimaksud hadis. Kalau misalnya sesuatu itu bersumber dari sahabat, bukan Nabi. Jadi Nabi tidak mengungkapkan, akan tapi para sahabat yang melakukan, maka namanya bukan hadis lagi, namanya athar. Ma udhifa ila sahabi, apa-apa yang disandarkan kepada sahabat, min qaulin au fi'lin, dari ungkapan maupun perbuatan, au taqrir, namanya athar. Namanya athar. Kalau dari Nabi namanya apa? Hadis. Kalau dari sahabat namanya athar. Kalau dari tabi'in namanya waqf. Waqaf, bukan wakaf, bukan wakaf Quran, wakaf. Namanya waqaf. Waqaf. Ini ma udhifa ila tabi'in. Apa-apa yang disandarkan kepada tabi'in, sahabat tidak melakukannya atau sahabat tidak mengatakannya, akan tapi tabi'in yang mengatakannya, maka ini disebut waqaf. Bukan hadis, bukan athar, tapi waqfun, waqaf. Nah, ini yang disandarkan kepada
para tabi'in. Kemudian hadis itu ada pembagiannya. Dari sisi diterima atau tidaknya hadis terbagi menjadi dua. Ada hadis sahih dan ada hadis dhaif. Hadis yang diterima disebut hadis sahih dan hadis yang tidak diterima disebut hadis dhaif. Hadis dhaif ini bertingkat, bukan hanya satu macam saja. Hadis dhaif ini bertingkat. Ada yang disebut dengan hadis dhaif, ada yang disebut dengan dhaif jiddan, ada yang disebut dengan hadis munkar, ada yang disebut dengan hadis maudhu', palsu. Tapi juga namanya disebut hadis. Namun ketika dikatakan oleh seorang ulama misalnya hadis ini dhaif. Nah, dhaif ini apakah dhaif jiddan atau dhaif saja? Dhaif itu artinya lemah. Yang artinya apa? Kalau dikatakan hadis itu lemah, maka penyandarannya tidak bisa dipastikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada seorang mengatakan al-hadis dhaif, hadzal hadis dhaifun. Hadis ini lemah. Artinya apa? Penisbatannya kepada Nabi diragukan. Hanya keraguannya terkadang bertingkat. Ada yang keraguannya sedikit, maka ketika keraguannya sedikit, hadis ini bisa dalam ilmu hadis ya, bisa diperban atau bisa digabungkan sehingga menjadi sahih. Ada yang hadis sifatnya atau kedudukannya hadis itu dhaif jiddan, lemah sekali. Maka ketika itu hadis tidak bisa dinaikkan menjadi derajat sahih. Maksudnya, ada hadis tapi maudhu', palsu. Pemalsuan hadis. Hadis palsu ada dan banyak. Ini juga dinamakan hadis, akan tapi penisbatannya kepada Nabi dipalsukan. Maka ketika hadis itu dhaif, apapun tingkatannya, maka penisbatannya ke Nabi itu diragukan. Tidak bisa kita bilang yang penting hadis lah, walaupun dhaif, nggak bisa. Hadis yang penting dhaif nggak bisa. Yang namanya hadis dan hadis yang diterima hanyalah hadis yang sahih apapun tingkatannya. Hadis sahih li dzati au li ghairi au hasan dan sebagainya. Maka hadis yang bisa dijadikan sebagai pijakan kita beramal adalah hadis sahih. Walaupun nanti hadis dhaif itu di sisi ulama ada syurut, ada syarat-syarat boleh mengamalkan hadis dhaif, dan itu kita pelajari di ilmu hadis. Pada intinya adalah hadis itu dari sisi keabsahannya atau penyandarannya kepada Nabi, ada hadis yang dinilai sahih, ada hadis yang dinilai dhaif. Maka itu terkait diterima atau tidak adanya hadis. Dan sebab hadis dhaif itu bisa disebabkan karena sanadnya atau bisa disebabkan karena isi hadisnya. Dalam hadis itu ada dua. Ada yang namanya sanad hadis. Bisa kita dengarkan akhbarana fulan an fulan an fulan an fulan an Ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kan begitu ya. An ini maksudnya adalah sanad, isnadul hadis atau silsilah tersambungnya hadis sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis misalnya an Ghundar an Muhammad bin Ja'far an fulan an Abdullah bin Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An ini disebut sanad, isnad. Terkadang hadis itu dhaif karena sanadnya mengandung illah atau mengandung kecacatan. Nanti kita suatu waktu insyaallah kita jelaskan itu. Terkadang hadis dhaif itu karena matannya, karena isi hadisnya. Sanadnya sahih akan tapi matannya tidak sahih. Bisa jadi. Maka hadis dhaif itu bisa karena sanadnya atau bisa karena matannya. Ini hadis. Ini pengertian dari hadis. Maka hadis itu adalah apa? Apa-apa yang disandarkan kepada Muhammad Rasulullah SAW, ucapan beliau, perbuatan beliau atau persetujuan beliau, takrir beliau salawatullahi wassalamuhu alaihi.
Maka ketika disampaikan hadis, tidak mesti hadis itu ucapan Nabi. Bisa jadi perbuatan Nabi, bisa jadi persetujuan Nabi. Nah, kemudian ahadits. Kalimat selanjutnya al-aqidah. Ahaditsul aqidah. Akidah itu apa sih? Kadang kita masih dibingungkan definisi akidah. Akidah itu apa sih? Akidah itu secara bahasa adalah pengikat, terikat, ar-rabt, yaitu sesuatu yang terikat disebut akidah. Kita biasa membahasakan orang yang melakukan ijab qabul disebut akad. Nah, akidah itu akad. Dari kata aqada. Kalau bahasa kita akad. Apa sih akad itu? Kalau kita bayangkan, misalnya kita menikah misalnya, kemudian mengucapkan ijab qabul, qabiltu nikahaha wa tazwijah dan sebagainya. Kemudian setelah mengucapkan ijab qabul itu, maka sang istri yang sudah kita adakan ijab qabul tidak bisa disentuh orang lain, tidak bisa dilamar orang lain. Karena apa? Karena terikat. Inilah akidah. Atau misalnya akad jual beli. Kita sebelum memiliki barang, maka dilakukan yang namanya akad al-bai', akad jual beli. Misalnya kita mau beli mobil. Sebelum membeli mobil, ya kan, kita lihat-lihat dulu mobilnya, kemudian lihat kondisi dan sebagainya. Kemudian ketika akan serah terima barang, kan kita melakukan akad. Ijab qabul juga namanya. Nih, duitnya sekian, sudah saya hitung, dan mobil yang Anda punya dengan harga misalnya 100 juta buat saya, uang ini buat Anda. Nah, kemudian setelah terjadinya akad itu, apa yang terjadi? Apakah orang yang pemilik tadi boleh memakai mobilnya dia? Nggak boleh, tanpa seizin yang si pembeli. Karena apa? Karena telah terjadi akad, artinya ada keterikatan. Ini makna akidah. Atau misalnya contoh mudahnya, dikatakan seseorang itu berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Orang ini berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Artinya apa? Agama dia terikat oleh apa-apa yang ada pada ahlus sunnah wal jamaah. Atau seseorang dikatakan orang ini berakidah syiah. Atau akidahnya syiah. Artinya orang ini dalam beragama dia terikat dengan apa-apa yang ada pada syiah. Mafhum ya? Paham di sini insyaallah. Ini makna akidah. Ini makna akidah secara bahasa, secara pendekatan makna. Namun secara istilah syara' yang dimaksud akidah adalah perkara-perkara yang berkaitan tentang keyakinan seseorang. Adanya di hati. Adanya di dalam hati. Ilmu syar'i itu ada dua. Ada yang disebut akidah, ada yang disebut fikih. Akidah adalah sesuatu yang berkaitan tentang amalan hati, adanya di hati. Sedangkan fikih adalah sesuatu yang berkaitan tentang amaliyah atau perbuatan seseorang, dilakukan oleh anggota tubuhnya. Itu perbedaan akidah dengan fikih. Akidah itu misalnya seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat. Apakah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab itu dilakukan oleh anggota badan? Tidak. Adanya di mana? Adanya di hati. Maka apa? Ini disebut akidah. Akidah tidak berkaitan tentang amalan anggota tubuh. Berbeda dengan fikih yang dia terkait atau diamalkan dengan anggota tubuh, misalnya seperti sholat kita sholat dengan hati atau dengan anggota tubuh? Dengan anggota tubuh. Maka ini disebut fiqh. Kita zakat dengan apa? Dengan hati apa dengan uang? Nah, dengan uang, dengan tangan juga. Ini disebut apa? Disebut fiqh. Haji dan sebagainya yang berkaitan tentang amalan yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita disebut fiqh. Dan yang berkait atau terkait hati kita disebut akidah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kutub, iman kepada rasul dan sebagainya, iman kepada hari akhir.
maka ini disebut perkara-perkara akidah yang berkaitan tentang haji. Nah, ini bisa dibedakan ya. Nggak bisa dibedakan. Maka jangan adalah idraj, jangan ada memasukkan perkara fikih, masukkan ke akidah dimasukkan dalam fikih, dicampur adukan, jangan. Ini ada pembahasannya sendiri, ada perbedaannya. Orang yang misalnya dia salah dalam hal akidah, misalnya keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka disebut iftiraq. Nah, orang yang misalnya dia berbeda dalam masalah fikih, dalam masalah amaliyah, misalnya angkat tangan di sini apa di sini dan sebagainya. Nah, ini tidak membuahkan iftiraq. Akan tapi apa? Ikhtilaful ijtihad. Dan ini boleh, bisa ditoleransi, ya kan? Beda dengan orang yang memang berselisih pendapat dalam masalah akidah. Ya kan? Satu mengimani Allah Subhanahu wa taala 'alal 'arsy istawa. Satu lagi ada orang mengimani Allah Subhanahu wa taala di semua tubuh makhluknya, yang disebut akidah hululiyah. Kan? Ini perbedaan yang membuahkan apa? Iftiraq. Karena apa? Karena ini masuk dalam permasalahan akidah, permasalahan keyakinan. Ada kan di Jawa itu ajaran Manunggali Kawula Gusti, pernah dengarnya? Manunggali Kawula Gusti. Yang mereka mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya. Allah itu di mana? Allah itu di sini. Allah itu di tubuh kita. Allah itu di mana? Allah itu yaitu di pohon yang kita sembah. Allah di mana? Allah itu di patung yang kita sembah. Nah, akidah Manunggali Kawula Gusti. Mereka mengimani bahwasanya Allah menyatu dengan makhluknya. Akhirnya kata mereka, nggak apa-apa kita menyembah patung, nggak apa-apa kita menyembah pohon. Wah, Allah ada di situ. Nah, ini kata mereka. Mereka punya dalil, ada dalilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama." Dan hakikatnya bukanlah engkau yang melempar, akan tapi Allah yang melempar. Di Al-Qur'an ya Allah berfirman, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama." Ketika engkau melempar itu, hakikatnya bukanlah kamu yang melempar, akan tapi Allah yang melempar. Sehingga mereka pahami apa? Berarti Allah menyatu dengan tubuh kita, karena Allah berfirman demikian. Ini dalil mereka, artinya kelompok Islam juga punya dalil, punya hujah dengan ayat lagi. Gimana kita bantahnya? Dan berbagai macam ikhtilafat atau perselisihan dalam masalah akidah itu membuahkan iftiraq, perpecahan umat. Kata Nabi SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ala 30 wa 70." Akan pecah umatku. Ini yang berkata Nabi, dan ucapan Nabi adalah kebenaran. Sataftariqu ummati ala 30 wa 70, akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Tintani wa sab'una finnar, 72-nya masuk ke dalam neraka, wahidatun fil jannah, dan satu masuk ke dalam surga. Qalu man ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Aku dan para sahabatku yang selamat. Atau di hadis lain, riwayat lain, wahiyal jamaah, yang satu itu adalah al jamaah. Artinya apa? Perpecahan umat ini terjadi karena apa? Karena mereka berbeda dalam masalah akidah. Keyakinan mereka berbeda. Ada yang mengimani tentang ini, ada yang begini, ada yang begini dan begitu. Terkadang nggak kelihatan secara zahir dia sama Muslim. Tapi apa? Tapi di dalam hatinya ada iftiraq, ada sifat perpecahan yang disebutkan Nabi SAW. Ini makna akidah. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang sifatnya fiqhiyah kebanyakannya adalah masalah-masalah ijtihadiyah, bisa ditoleransi. Masalah fiqhiyah. Sedangkan masalah akidah itu ranahnya adalah iftiraq. Terkadang seseorang berbeda dalam masalah akidah bisa mengeluarkan orang tersebut dari agamanya, agama Islam. Jadi apa? Jadi kafir. Seperti orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Zaman dahulu para ulama mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhlukun. Al-Quran adalah makhluk. Bagaimana dinukilkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Ushulus Sunnah.
Siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, fahuwa kafir. Siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Ahmad bin Hanbal. Ini perbedaan dalam masalah akidah terkadang mengeluarkan seseorang dari agamanya. Akan tapi perbedaan dalam masalah fikih tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agamanya. Berbeda, misalnya berbeda pendapat, berbeda dalam masalah basmalah jahriyah, usiriyah dan sebagainya, itu masalah-masalah yang khilafiyah bisa ditoleransi. Bukan permasalahan yang besar. Nah, seperti itu. Ini makna akidah dan juga perbedaan antara akidah dengan fikih. Nah, fi sahihain, di dalam kitab sahihain. Sahihain ini bentuk ganda dari sahih. Kalau dalam bahasa Arab, sahih itu tunggalnya, sahih, benar. Kalau bentuk gandanya sahihan. Karena ada fi huruful jar fi sahihain. Apa lagi? Nah, itu nanti itu di ilmu bahasa Arab, di nahwu. Fi sahihain, di dalam kitab sahih keduanya, yaitu Sahihul Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Ini nama kitab yang dikarang oleh, kalau Sahihul Bukhari pengarangnya adalah siapa? Muhammad ibnu Ismail ibnu Bardizbah al-Bukhari. Dan Sahih Muslim dikarang oleh Muslim ibnu Hajjaj. Keduanya bukan dari bangsa Arab. Keduanya dari orang Ajam. Imam Bukhari dari kota Bukhara yang sekarang jadi negara Uzbekistan. Bahasanya bukan bahasa Arab, tapi bisa menjadi ulama, bahkan ulama umat, bukan ulama dunia lagi, ulama umat, diakui umat di setiap zaman. Subhanallah. Bukan orang Arab, akan tapi orang Ajam. Dan Muslim bukan juga orang Arab. Muslim ibnu Hajjaj bukan orang Arab, beliau dari Iran. Beliau dari Naisabur, salah satu kota di Iran sekarang. Siapa? Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dan kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah asahhul kutub ba'da kitabillah. Kitab yang paling sahih setelah kitabullah. Jadi ada atau tidak diragukan lagi kebenarannya selain dari Al-Quran, itu ada dua kitab. Dan ijma' ulama bahwasannya dua kitab ini tidak mengandung kecacatan atau kelemahan. Apa itu? Sahihul Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Jadi dua kitab ini ketika antum miliki di rumah, baca-baca, gak diragukan lagi yang namanya hadis tersebut sahih. Kitab Bukhari dan kitab Muslim, gak usah ragu sahih apa dhaif dan sebagainya, enggak. Karena apa? Dua kitab ini asahhul kutub ba'da kitabillah. Kitab yang paling sahih setelah kitabullah. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dikarang oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hanya dalam ilmu riwayah Imam Bukhari lebih diunggulkan daripada Imam Muslim. Lebih sahih yang berada atau hadis-hadis sahihnya lebih sahih yang ada di Sahih Bukhari daripada yang ada di Sahih Muslim. Walaupun semuanya sahih, tapi yang lebih sahih adalah yang ada di dalam kitab Sahihul Bukhari. Mengapa sebabnya? Nah, ini kita berbicara sedikit ilmu hadis tentang masalah isnad. Di dalam kitab Sahihul Bukhari, beliau ketika menyebutkan sanad-sanad hadis, beliau mempersyaratkan yang namanya pertemuan antara rawi dengan rawi lainnya. Paham? Misalnya an Muhammad an Ja'far. Di dalam kitab Sahih Bukhari, Muhammad dan Ja'far ini pernah bertemu. Ya kan? Jadi memang face to face. Seperti misalnya Anda dengan Pak Ustadz, Anda pernah bertemu beliau. Maka sanad-sanad yang di Sahih Bukhari itu seperti itu. Disyaratkan yang namanya pertemuan antara rawi yang satu dengan rawi yang lainnya. Sedangkan di dalam kitab Muslim itu beliau mempersyaratkan sezaman walaupun tidak bertemu. Kalau misalnya rawi A dia satu zaman dengan rawi B dan si A ini meriwayatkan hadis dari B walaupun tidak bertemu, maka itu
ditimbang atau dilihat hadis tersebut atau sanad tersebut sahih. Karena kadar minimal hadis sahih itu adalah apa? Satu zaman antara rawi yang satu dengan rawi yang lainnya. Misalnya contoh sederhananya, ana dengan misalnya Pak Gubernur nggak ketemu, tapi satu zaman. Kalau ana meriwayatkan hadis dari Pak Gubernur, maka itu batasan minimal hadis dikatakan sahih. Karena apa? Karena ana satu zaman dengan Pak Gubernur. Sedangkan di dalam kitab Sahih Bukhari tidak cukup satu zaman saja, tapi harus ketemu. Misalnya ana harus ketemu dengan Pak Gubernur, baru bisa meriwayatkan hadis dari beliau. Paham ya? Nah, ini perbedaan yang terjadi antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Walaupun keduanya sama-sama sahih, sama-sama tidak diragukan lagi kebenarannya. Tapi kenapa diunggulkan Bukhari dan Muslim? Karena Imam Bukhari dalam meletakkan syarat sahihnya lebih kuat. Rawinya harus bertemu, sedangkan di Imam Muslim tidak, harus satu zaman saja. Nah, sehingga apa? Sehingga lebih kuat yang ada di dalam kitab Bukhari dibandingkan kitab Muslim. Walaupun keduanya sama-sama sahih. Artinya apa? Hadis akidah, hadis yang berkaitan tentang akidah yang insya Allah akan kita kaji adalah hadis-hadis yang tidak diragukan lagi kesahihannya. Karena apa? Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Maka bukan lagi ungkapan-ungkapan ulama, langsung hadis-hadis Nabi yang mengatakannya dan tidak diragukan lagi kesahihannya. Hadithul aqidah fi sahihain. Nah, ini masih ta'rif atau definisi dari judul kitab yang akan kita baca insyaallah taala. Judul kitabnya. Nah, sehingga apa? Yang penting kan kita ada gambaran apa yang kita kaji. Terkadang orang itu ngaji bingung. Ngomong apa Ustaz dari awal sampai akhir, kita bingung karena apa? Karena jauhar atau urgensinya atau substansinya kajian itu nggak dipahami dulu. Kan gitu. Ustaznya ngomong apa dari awal tadi ya, kita tahu-tahu yang dipahami hanya pertanyaan-pertanyaan. Tadi Ustaznya menjawab seperti ini. Isi kajiannya apa? Wallahu a'lam. Karena apa? Karena substansi dari kajiannya tidak dipahami. Sekarang kita judul kitabnya dulu kita pahami. Hadis itu apa, akidah itu apa, dan yang dimaksud sahihain itu apa. Bukan berarti yang sahih itu hanya di kitab Bukhari dan Muslim, bukan. Yang sahih itu banyak. Ada mungkin di kutubus sittah seperti diriwayatkan oleh Imam Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Muwatta Imam Malik dan sebagainya. Juga ada hadis-hadis sahih juga ada. Cuman apa? Cuman secara keseluruhan kan, buku yang secara keseluruhan isinya benar itu cuma dua. Isinya sahih itu cuma dua. Apa itu? Bukhari dan Imam Muslim. Selain dari kitab keduanya masih ada hadis-hadis yang dhaif. Bukan berarti imam-imam yang meriwayatkan hadis dhaif yang mencantumkan di dalam kitabnya tidak ahli dalam hadis, tidak. Terkadang karena sengaja untuk ngasih tahu hadis ini dhaif. Bukan berarti harus imam ini enggak berilmu. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jadi paham insyaallah ya. Kalau kitabnya paham. Perbedaan antara akidah dengan fikih apa? Akidah amalan hati dan fikih amalan tubuh. Sehingga yang kita bahas insyaallah taala tidak ada kaitannya tentang salat. Tidak ada kaitannya, ada mungkin salat ya, tapi di dalam itu tidak ada kaitannya tentang amaliyah. Dan kenapa kita memilih kitab akidah menjadi kitab kajian kita? Karena ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, akidah adalah inti dakwah Islam. Para nabi dahulu diutus kepada umatnya bukan karena mereka tidak sholat, bukan karena mereka tidak haji misalnya, enggak, karena mereka telah menyeleweng dari akidah yang benar. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya agar apa? Agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuh
awwalu rasulin bu'itsa fil ard, awal rasul yang diutus di muka bumi. Pertama rasul yang diutus di muka bumi siapa? Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa Allah mengutus Nabi Nuh? Karena ketika itu kaumnya, umat manusia sudah melenceng dari akidah yang lurus. Karena antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh tidak ada kesyirikan sama sekali. Manusia masih mukhlishina lahuddin. Mereka masih ikhlas di dalam cara beragama mereka. Masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika berganti generasi, orang-orang mulai menyembah patung, orang-orang mulai membuat patung orang-orang soleh mereka dan kemudian disembah. Barulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wasallam mendakwahkan kepada mereka agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlanjut terus, ketika terjadi kesyirikan diutus orang rasul, ketika terjadi kesyirikan lagi diutus orang rasul sampai rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul terakhir yang diutus untuk apa? Mendakwahkan agar umat manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dakwah, ini inti dakwah. Bukan berarti fikih bukan dakwah, tidak. Fikih juga dakwah. Cuman yang menjadi inti dakwah adalah akidah. Dan semuanya inti sebenarnya. Permasalahan akidah inti, fikih juga inti. Terkadang ada orang yang akidahnya kuat akan tapi fikihnya enggak tahu kemana, ya kan? Ada juga. Karena semuanya inti, karena semuanya inti ilmu, akidah dan juga fikih. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Ada pertanyaan? Dan insyaallah kajian kita pada maghrib sampai pada isya, sampai sebelum isya menjelang isya tentang kitab yang barusan kita jelaskan ini. Kalau misalnya mau ditambah misalnya kita kaji fikih pada isya juga silakan, tergantung antum. Wallahu ta'ala shawab. Ada pertanyaan? Izin bertanya tentang akidah juga. Apakah agama Islam itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad dulu? Ya, nanti setelah ada kita jawab.
Ya. Apakah Islam itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW? Ya, jawabannya ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassa biha Ibrahim. Ibrahim berwasiat kepada bani anaknya. Wa Yaqub, juga Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya. Innallaha astafa lakumud din. Allah telah memilihkan kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian, anak-anakku, kata Ibrahim dan Yaqub, mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya apa? Muslim sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Hanya syariatnya berbeda. Kalau syariat Rasulullah disyariatkan salat 5 waktu, mereka juga disyariatkan salat, akan tapi dengan cara yang berbeda. Isyarat kita disyariatkan berpuasa. Di zaman dahulu juga ada berpuasa, akan tapi dengan tata cara yang berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan kepada kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada kaum sebelum kalian. Artinya apa? Kaum sebelum Rasulullah juga disyariatkan berpuasa, akan tapi apa? Dengan cara yang berbeda. Allah taala alam shawab. Dan memang agama dari Adam, dari Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam sampai Rasulullah itu agamanya Muslim, agamanya Islam. Karena apa? Makna Islam itu adalah as'al istislamullahi bitauhid. Mereka yang berserah diri kepada Allah dengan mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang mengesahkan kepada Allah disebut Muslim, disebut Islam. Sedangkan di zaman kita juga sama, di zaman Rasul kita, di Rasul kita Rasulullah Muhammad SAW juga sama demikian, juga sama mengajak untuk mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi didahului dengan mengucapkan kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan insyaallah akan kita bahas di depan. Di hadis pertama itu sudah ada asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai apa? Mereka bersaksi bahwasannya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu. Pada intinya Islam sudah ada sebelum zaman Rasulullah Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wasallamuhu alaihi. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita salat Isya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.